Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Miswarman MPD dari SMK Negeri 15 Kota Bekasi, akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam belajar untuk laporan IKI periode Agustus 2022. Masalah-masalah dalam belajar antara lain: yang pertama, definisi masalah belajar; kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar; ketiga, tahap-tahap dalam proses belajar; keempat, sebab-sebab timbulnya masalah dalam belajar; kelima, ciri-ciri pelajar bermasalah dalam pembelajaran; keenam, upaya-upaya penanggulangan masalah belajar. Kita masuk poin pertama, definisi masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Sedangkan untuk belajar adalah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar antara lain: pertama, faktor internal, meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Kemudian untuk faktor eksternalnya meliputi guru sebagai pembina siswa belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan sosial siswa di sekolah, serta kurikulum sekolah. Kemudian dalam proses belajar ditemukan 3 tahapan penting, yaitu sebelum belajar, proses belajar, dan sesudah belajar. Sebab timbulnya masalah belajar. Faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri antara lain: faktor psikologis yang meliputi intelijensi, bakat, dan motivasi. Kemudian ada faktor fisiologis. Untuk faktor eksternal atau faktor yang timbul dari luar diri individu itu berasal dari antara lain dari sekolah, dengan meliputi metode mengajar, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Kemudian sarana dan prasarana. Faktor eksternal lainnya adalah keluarga, meliputi keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar sesama anggota keluarga, tuntutan orang tua. Faktor eksternal yang selanjutnya lingkungan masyarakat, yang meliputi media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Ciri-ciri pelajar bermasalah dalam pembelajaran. Ciri pertama adalah ciri kognitif. Pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran menghadapi kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Ciri yang kedua, ciri akademik. Ciri akademik yang ada di kalangan pelajar meliputi masalah membaca, lisan, tulisan, dan matematika. Banyak pelajar bermasalah dalam pembelajaran menghadapi masalah membaca. Ciri yang ketiga adalah ciri sosial dan emosi. Pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh pelajar lain, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya harga diri mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Ciri selanjutnya adalah ciri tingkah laku. Sebagian pelajar bermasalah dalam pembelajaran mempunyai masalah mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikuti arahan, dan sebagainya. Upaya-upaya dalam penanggulangan masalah belajar antara lain: perhatikan mood
Kemudian siapkan ruangan belajar, lakukan komunikasi, kemudian mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya, melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan siswa mengalami berbagai kesulitan, dan memperkirakan alternatif dari pertolongan. Demikian penjelasan dari saya tentang masalah-masalah dalam belajar. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.